Nah, kalau misalkan dilihat dari postingan, bahasa yang dibuat, kemudian adanya ya nama-nama seperti yang Abang sampaikan tadi itu, nama-nama akun yang aneh-aneh itu, yang robot-robot itu, menurut saya itu ya tindakan sangat memalukan kalau misalkan itu memang dikendalikan oleh salah satu figur atau diduga orang yang ngefans atau yang ingin mendukung Ridwan Kamil untuk maju kembali di Jawa Barat gitu. Itu tindakan yang sangat memalukan. Selamat datang teman-teman di channel Satrio Busiro Library. Kita sudah cukup lama tidak bertemu ya Bang ya. Iya. Dan kita memulai kembali bincang-bincang kita di channel ini dan akan kita upload di YouTube juga. Oke. Nanti mungkin ada potongan-potongan dari TikTok, tapi untuk selengkapnya di YouTube. Oke Bang, kita hari ini mau bicara tentang apa nih? Kita mau bicara soal Kang Deddy Mulyadi yang saat ini. Pertama kita mau bilang dulu ke teman-teman fans Kang Deddy Mulyadi dan juga khususnya ke Kang Deddy Mulyadi sendiri. Satrio Busiro mengucapkan selamat kepada Kang Deddy Mulyadi. Selamat. Karena sudah menang suaranya, akan sudah pasti, hampir pasti menjadi anggota legislatif DPR RI dari Dapil 7. Kita doakan semoga sehat selalu dan akan menjadi sosok yang amanah nanti ketika duduk di sana. Amin. Tapi kemudian bahwa rakyat Jawa Barat saat ini menginginkan yang lebih dari Kang Deddy Mulyadi sebagai sosok tokoh Jawa Barat, yaitu sebagai sosok Jabar 1 atau Gubernur Jawa Barat, karena itu sudah menjadi impian lah ya dari sebagian besar masyarakat Jawa Barat supaya Kang Deddy Mulyadi duduk di Jabar 1. Tapi memang untuk ke arah sana tentunya tidak banyak rintangan, tidak semudah yang dibayangkan. Sampai hari ini kalau kita lihat kondisinya ya. Di Kang Deddy Mulyadi sendiri, Abang juga mungkin mengikuti khususnya di media sosial, banyak konten-konten dan juga komentar-komentar yang kontroversi kalau buat kita yang ada di Facebook Kang Deddy Mulyadi saat ini. Dapat Abang gimana kondisinya itu? Oke, sebelum saya sampaikan dulu, saya kasih tahu dulu ini agak ada jajaran buku. Oh iya. Ini beberapa judul-judul buku yang dikarang oleh Kang Deddy Mulyadi. Nanti teman-teman bisa cari ini di perpustakaan daerah Purwakarta mungkin ada nih. Banyak. Ya, atau di online juga ada. Nah, kita kembali ke pertanyaan Abang tadi, kira-kira seperti apa kondisi itu? Ya, yang paling pertama kan kita mau lihat dulu bahwa ada tidak gerakan-gerakan netizen atau gerakan-gerakan kelompok tertentu yang bermain di sosial media. Itu pertanyaan besar dulu ya. Nah, menurut saya itu bisa kita lihat, bisa kita teliti dari apa yang diposting di Facebook Kang Deddy Mulyadi. Terus yang kedua, bagaimana pola komentarnya dan captionnya seperti apa, atau foto dan video yang diupload seperti apa. Nah, itu kan bisa kita analisis tuh ya. Seperti apa pertarungan itu terjadi. Tetapi saya mau sampaikan begini dulu sebelum kita bicara kupas lebih dalam tentang komentar, postingan, caption, arah dari semua ini gerakan di sosial media ini. Saya mau sampaikan dulu bahwa hari ini Facebook itu dinyatakan oleh Kang Deddy Mulyadi sendiri di beberapa klarifikasi bahwa Facebook itu dikuasai atau dikendalikan oleh orang lain, bukan timnya Kang Deddy Mulyadi. Jadi KDM sudah mengklarifikasi melalui media massa gitu ya? Ya benar. Sudah mengklarifikasi itu. Tetapi meskipun diklarifikasi, kita juga lihat dari komentar yang ada itu ada semacam tidak semua orang paham bahwa itu bukan Kang Deddy Mulyadi. Tidak semua orang paham. Artinya mungkin ya di situ kan ada 11 juta pengikut ya di Facebook yang centang biru itu. Saya kira nggak semua orang setiap hari dapat informasi bahwa itu dikendalikan oleh orang lain. Tetapi bagaimana pola perbincangan di sana, postingannya seperti apa di sana? Mestinya sih kalau kita mengenal apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi, apa yang diposting selama ini, mestinya kita ada tanda tanya besar. Loh, kok kayak gini postingannya? Kok ini yang diposting? Kok nggak aktivitas sehari-hari? Mestinya itu kan pertanyaan itu muncul gitu. Nah, makanya menurut saya terlepas itu sudah diklarifikasi, dikendalikan oleh orang lain, tetapi secara informasi pasti akan menimbulkan disinformasi yang lama-lama bisa menjadi problem negatif juga, atau bisa jadi menjadi semacam perbincangan yang justru
Facebook atas nama Kang Deddy Mulyadi ini ya menyerang ke dirinya sendiri gitu. Menurut saya itu. Ya kalau dari komentar yang ada di dalamnya atau postingan yang ada kan itu mengarah ke calon yang mungkin menjadi kandidat lawan Kang Deddy Mulyadi bisa dibilang. Ya kalau di situ yang diusung namanya itu adalah RK atau Ridwan Kamil kan seperti itu. Nah kalau abang melihat sendiri bagaimana? Dan kalau saya lihat sendiri juga ya itu yang komentar-komentar yang ada di postingan tersebut kayaknya sih itu bukan dari misalnya satu orang punya akun tersebut tapi seperti akun robot. Karena nama-namanya juga sangat berbeda gitu kan, nggak kayak orang punya Facebook gitu, nama-nama dari orang luar gitu, Ligo dan sebagainya, nama Thailand, nama Amerika Latin kan begitu. Abang ngeliatnya gimana yang begitu? Nah itu dia kan, makanya saya sampaikan tadi di awal, ini sebenarnya pengendalian oleh seseorang ini bukan semerta-merta iseng berarti, iya kan, itu satu. Terus yang kedua, ini memang bagian dari step by step untuk ya mengambil sendi-sendi atau bagian dari kekuatannya Kang Deddy Mulyadi. Kalau kita lihat Facebook itu kan tidak semasif Instagram bagi masyarakat menengah ke bawah, ya, atau lagi masyarakat pedesaan nggak terlalu familiar gitu Instagram tetapi Twitter gitu, ya Instagram, Twitter nggak terlalu, ya menengah ke atas lah, menengah urban lah, perkotaan ya. Nah tetapi kalau Facebook ini hampir semua kalangan sampai ke bawah, meskipun ada TikTok ya, tetapi Facebook itu masih ya itu yang digunakan oleh masyarakat lebih menengah ke bawah gitu. Nah kalau misalkan dilihat dari postingan, bahasa yang dibuat, kemudian adanya ya nama-nama seperti yang abang sampaikan tadi itu, nama-nama akun yang aneh-aneh itu, yang robot-robot itu, menurut saya itu ya tindakan sangat memalukan kalau misalkan itu memang dikendalikan oleh salah satu figur atau diduga orang yang ngefans atau yang ingin mendukung Ridwan Kamil untuk maju kembali di Jawa Barat gitu. Itu tindakan yang sangat memalukan. Iya kan? Iya. Nalar siapapun di sosial media kan pasti bertanya sejak kapan orang Jawa Barat namanya Rodrigo gitu kan, Wang Changho gitu kan, sejak kapan orang kan bertanya. Tetapi kan kalau misalkan itu bagian dari konsultan, kerja-kerja konsultan atau kerja-kerja tim atau kerja-kerja orang yang mengatasnamakan diri relawan misalkan terhadap Ridwan Kamil, menurut saya ya mestinya menurut saya itu ya Ridwan Kamil tuh malu kalau dia tak ketahuin itu gitu. Masa sih menyerang orang di sosial media menggunakan akun bot gitu ya kan? Kan itu bang. Nah itu satu bang. Di situnya itu pendapat saya. Terus yang kedua, saya khawatir misalkan kalau Facebook ini atau akun fanpage-nya Kang Deddy Mulyadi ini tidak dicari solusi, artinya diselesaikan bagaimana caranya agar itu kembali dalam penguasaannya Kang Deddy Mulyadi. Saya khawatir orang yang mengendalikan akan membuat lebih banyak lagi informasi yang menyesatkan, itu satu. Terus yang kedua, bisa jadi juga apa yang ditampilkan di situ ketika pendukung-pendukung beratnya atau fans-fans beratnya melakukan counter, itu nanti satu-satu dipadamin tuh, dimatiin tuh, di blok, akhirnya kan nggak nongol komentarnya. Yang nongol yang komentar yang pro terhadap postingan itu nantinya di ujungnya gitu loh. Nah kalau misalkan itu tidak dilakukan, ada dua menurut saya yang akan terjadi. Yang paling pertama, akan makin mengkristal orang yang di atas nama akunnya Kang Deddy Mulyadi itu orang yang tidak senang dengan dia, karena kan di blok-blok yang senang dengan dia oleh orang pengendali tadi. Atau yang kedua, itu akan menjadi perdebatan yang sangat seru, militansi dari fans Kang Deddy akan diuji di situ gitu loh, secara organik tanpa ada buzzer segala macam gitu. Selain hal kalau dia diblokir ya, kalau udah diblokir udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi saya lihat sih di komentar-komentar yang pro terhadap Kang Deddy Mulyadi belum masif juga di situ, belum kelihatan banyak gitu ya untuk melawan atau mengcounter yang mungkin robot atau mungkin memang orang yang pro terhadap calon lain selain Kang Deddy Mulyadi. Tapi boleh jadi kalau misalkan ini dibiarin terus kan orang akan berpikir bahwa secara nggak langsung plotting match ini kan yang sedang melihat siapa sih calon terbaik di Jawa Barat ini gitu kan. Kang Deddy Mulyadi oke, yang lain-lain ini kan akan
bisa mendowngrade Kang Deddy Mulyadi, kepercayaan publik terhadap beliau juga akan turun seperti itu kalau saya lihat ya. Kalau memang ini kemudian tidak diselesaikan, bagaimana proses misalnya diambil alih kembali, bagaimana caranya gitu kan oleh Kang Deddy Mulyadi atau timnya, atau mungkin kalau misalkan tidak bisa diambil alih ya memang seperti yang bilang tadi akan bertarung. Setiap fans Kang Deddy Mulyadi ini siap nggak untuk terus kasih komen untuk membuat opini publik yang baik ya kan terhadap Kang Deddy Mulyadi. Kalau enggak, kesadaran masyarakat awam ini, masyarakat yang floating mass ini lama-lama akan oh iya ternyata seperti ini gitu, ternyata seperti ini, secara nggak langsung terbentuk seperti itu kekhawatiran yang muncul di kalangan kita sebenarnya Om. Ya itu benar Bang, itu beralasan, logis menurut saya kekhawatiran itu. Makanya kan yang jadi fokus saya itu bagaimana mempelajari dari postingan ke postingan, kemudian komentar ke komentar, agar kita ketahui sebenarnya blog mana sih ini yang mengendalikan kan gitu kan. Apa benar sesuai dengan komentar-komentar yang aneh-aneh tadi ini memang benar-benar diinisiasi oleh katakanlah RK misalkan, timnya RK misalkan, kan itu kan jadi masih tanda tanya apakah benar. Tapi kalau dilihat dari postingan tuh rentetannya itu menurut saya itu lebih banyak porsinya, walaupun di awal pernah dia posting itu soal Anies Baswedan. Tapi kalau nggak salah sekali doang gitu. Setelah Anies Baswedan tuh lebih banyak tentang RK. Nah, makanya kalau misalkan abang bilang apakah nanti ini kalau tidak diselesaikan atau seperti apalah ya rumusnya untuk menyelesaikan itu apa dampaknya misalkan atau apa yang akan terjadi, ya menurut saya seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling pertama itu kan menjadi rimba pertarungan dengan Kang Deddy Mulyadi melepas 11 juta tidak ke dalam kendalinya, dan yang kedua itu menjadi mengkristal nanti lama-lama menyusut baik secara mindset maupun orang per orang yang masih tetap getol ngelawan itu akan terblokir, maka itu akan mengkristal sesuai dengan maunya yang mengendalikan. Iya kan? Itu menjadi pedang kita yang digunakan untuk menghunus kita gitu. Nah, itu yang saya khawatirkan dengan akun itu. Akun ini kan centang biru. Iya. Pasti orang yakin lah bahwa itu milik Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Dan ketika tadi saya bilang gitu kan, karena akun ini verified centang biru ya orang pasti melihat oh ini postingan dia kan seperti itu. Kalau memang pertama tidak diklarifikasi, yang kedua tidak dilakukan cara untuk bagaimana mengambil alih kembali akun tersebut. Ya. Walaupun memang Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan klarifikasi di beberapa media seperti yang tadi kita sampaikan bahwa itu akun tersebut saat ini posisinya sedang dihack kan seperti itu Bang. Iya, tapi kan di klarifikasinya itu kan jelas disampaikan kepada fansnya atau pada pengikutnya, mohon diabaikan. Jadi kalau pertanyaan abang tadi kenapa tidak ada gerakan untuk dari sosmed atau dari pendukung secara organik di sosmed itu untuk melakukan counter terhadap opini yang ada di sana atau mendorong klarifikasi misalkan bahwa ini tidak benar loh postingan ini, ada orang yang pengen merusak nama baik Kang Deddy Mulyadi loh ini postingan ini misalkan tuh. Kenapa tidak masif melakukan itu kan jadi pertanyaan, karena memang penyampaiannya itu mohon diabaikan. Jadi sekarang mungkin orang abaikan, tidak mau tahu lagi tuh, karena kan dinyatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak menggunakan Facebook lagi. Mohon diabaikan segala postingan yang ada di sana. Jadi mungkin dia ngabaikan aja, namanya ngabaikan ya ngapain lagi lihat-lihat kan gitu kan. Jadi karena proses pengabaian itulah, karena mengikuti apa yang menjadi klarifikasi dan arahan itu, maka itu menjadi seperti yang bilang tadi rimba lawan untuk berburu kan gitu. Berarti pertarungan media sosialnya Kang Deddy mungkin akan berpindah ya. Bisa jadi nanti kita akan ikutin apakah di TikTok, apakah di Instagram atau media sosial lain kalau memang yang ini diabaikan. Ya kalau saya sih secara saya pernah lihat tuh nama-namanya terus grafiknya kan saya lihat tuh. Kayaknya memang dari 11 juta itu porsi terbanyaknya itu ada dari Jawa Barat. Artinya kalau kita misalkan tidak bisa memaintain itu, mengambil itu kembali, ya meskipun ada pertarungan di media sosial yang lain seperti TikTok atau yang lain segala macam, tidak sama lagi. Karena basis pengguna utama dari sosial media itu adalah Facebook, Bang. Jangan salah.
Iya, Basis makanya. pengguna utama itu Facebook dan sampai sekarang itu masih melekat. Kalaupun ada TikTok sekarang, dia tidak sekuat, seloyal pengguna Facebook. Makanya kalau ini ditinggal seperti yang saya sampaikan tadi, persentasenya sekitar 60% itu memang warga Jawa Barat, maka itu akan mendorong kembali ke pertarungan yang baru, segmen yang baru lagi, Bang. Betul. Iya kan? Iya, Segmen yang baru lagi dengan isu yang baru lagi, padahal di sini di 11 juta ini sekian persen orang sudah trust, orang sudah yakin, orang sudah ngikutin gitu loh. Nah, kalau kita lihat misalkan media-media seperti YouTube apa segala macam kan, ya mungkin orang yang udah 100% lah dia bahwasanya wah kalau nggak lihat tontonan di YouTube itu dia kayak ada yang kurang gitu. Tetapi kalau masyarakat secara umum kan nggak semua juga mantengin YouTube gitu. Tapi kalau Facebook dan TikTok ya hampir semua orang gitu. Nah persoalannya sekuat apa kita membangun TikTok? Iya. Ya kan? Iya kalau kita lihat konten kreator atau yang selama ini bermain di TikTok kan bisa dikatakan kan masih bisa dihitung lah. Meskipun ada beberapa orang yang memang saya lihat tuh mampu untuk membangun narasi di TikTok, tetapi faktanya memang ya kita membutuhkan lebih banyak orang untuk mengalihkan platform Facebook itu untuk ke sosial media seperti TikTok. Tapi mengejar 11 juta itu nggak gampang, Bang. Berarti memang ini jadi PR kita bersama ya, Ya. untuk membuat counter opini dari komentar robot tersebut. Ya kalau memang konsekuensinya yang megang akun ini akan memblok ataupun akan mendown komentar dari kita, ya mau gimana lagi orang dia yang pegang. Iya, ya kan? makanya saya Akunnya bilang- itu. Makanya saya Yang penting bilang, usaha kita untuk memberikan komentar yang klarifikasi tentang Ya. Kang Deddy Mulyadi harus dilakukan. iya. Makanya saya bilang sekuat apapun klarifikasi, kemudian sekuat apapun kita melawan kolom komentar, kalau mereka yang mengendalikan ya mereka 70% di depan. Ya kan 70% menang gitu loh. Iya. Nah itu kan karena akses di mereka, kemudian yang mengatur siapa bisa berkomentar, siapa yang harus di take down, komentar siapa yang harus dimunculin kan orang pengendali ini. Iya. Maka solusinya sebenarnya adalah pengendalinya ini diselesaikan. Iya. Iya nggak? Betul. Mau terlepas prosesnya seperti apa, treatmentnya seperti apa, atau langkahnya seperti apa terlepas, tapi memang akar masalahnya diselesaikan di situ. Gitu kan? Hah? Oke. Ya kalau secara hukum memang ada celah ya secara hukum apa masalah itu, kenapa kita harus membiarkan masalah berkepanjangan sehingga kita akhir-akhirnya ini semua kita termasuk kita nanti yang jadi penggemarnya sibuk klarifikasi mulu, masalah nggak selesai gitu. Jadi kita ngikut arus nih. Oh, iya. Harusnya musuh seperti itu ya. Oke lah kalau begitu, Bang. Ya teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dulu terkait akun Kang Deddy Mulyadi di Facebook yang saat ini sedang dihack oleh orang yang tidak pernah. Semoga terselesaikan dan bisa dicari solusinya, bisa diselesaikan secara baik dan akun tersebut bisa kembali lagi ke Ya. Kang Deddy Mulyadi. Tapi coba Bang, satu kalimat untuk pertanyaan, kira-kira apa motivasi orang mengendalikan Facebooknya Kang Deddy Mulyadi? Satu kalimat ya. Ya. Simpel yang gini aja Bang, motivasi orang yang mengendalikan Facebook Kang Deddy Mulyadi yang centang biru itu. Cemburu. Baik teman-teman, terima kasih. Kalau saya bukan hanya sebatas cemburu, tapi bagian dari strategi untuk memenangkan Jawa Barat. Oke. Konspirasi. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan nanti teman-teman coba kasih pendapat seperti apa tentang akun ini. Apakah ini perlu diselamatkan atau dibiarkan? Nanti tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Cek.